Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu Sobat Gen. Kalau dari tadi Vetus di studio ya kan. Sekarang ini sore ini Vetus mau jalan-jalan dulu ke Surabaya. Vetus lagi ada di Diandra Convention Center. Kebetulan di acara Cinta Bangga Paham Rupiah Goes to Komunitas TPPKK Milenial dan Anak. Nah, kebetulan di sebelah kanan Vetus juga udah ada yang bakal Vetus ajakin bicara. Ada Pak Bandu Widiarto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Bener ya Pak ya? Betul sekali, siap. Alhamdulillah, takut salah Pak saya Pak. Sehat Pak Bandu? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Asli Surabaya atau gimana Pak? Ya dari Jakarta pindah ke Surabaya. Wih, harus kenalan sama Surabaya loh Pak. Iya dong. Nanti kalau sudah misalnya sejak bulan Februari. Butuh guide Surabaya, saya siap Pak. Siap. Oh. Kebetulan nih ya Pak Bandu, sore ini kan lagi ada acara nih Pak. Sebenarnya apa sih maksud dari program Cinta Bangga dan Paham Rupiah yang diinisiasi sama Bank Indonesia sendiri? Iya, jadi kegiatan ini bagian daripada program edukasi rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Siap. Mas Vito, perlu diketahui bahwa Bank Indonesia itu mendapatkan mandat oleh undang-undang sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah di seluruh tanah air. Ya. Nah, kebetulan dalam rangka untuk mengedukasi ini kita ada kegiatan transformasi ya, transformasi edukasi dengan kalau dulu kan adanya 3D. Ya. Dilihat, diraba, diterawang. Yang konteksnya itu adalah dalam rangka untuk pengenalan mengidentifikasi ciri-ciri keaslian uang rupiah. Kemudian juga ada 5 jangan, mungkin ingat ya Gen FM, 5 jangan itu jangan dirobek, jangan dibasahi, jangan lipat, jangan di staples, kemudian jangan dicoret-coret. Itu kan edukasi yang dilakukan dalam rangka untuk perawatan uang rupiah. Nah, CBP ini salah satu bentuk transformasi edukasi yang kita lihat bahwa tidak cukup hanya 3D sama 5D. Karena di situ dengan CBP ini ada cinta itu berarti kita harus benar-benar mengenali, benar-benar harus menjaga rupiah itu sebagai alat pembayaran. Bangga bahwa uang rupiah itu sebagai salah satu simbol negara. Betul Pak. Simbol negara. Jadi sebagai salah satu simbol negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Yang ketiga itu adalah P-nya itu kan paham ya. Paham itu adalah bagaimana uang rupiah itu benar-benar bisa kita pakai sebagai alat-alat pembayaran. Selain hanya transaksi juga bisa dipakai sebagai juga alat nilai juga penyimpan ini. Jadi ini adalah CBP ini menurut transformasi edukasi yang kita usung dalam rangka memperkuat edukasi yang sudah kita laksanakan. Yang menarik dari kegiatan hari ini adalah edukasinya kita lakukan dengan bersinergi dengan ibu-ibu PKK, teman-teman milenial dan anak-anak. Dalam bentuk kegiatan ya, kegiatan. Tadi sih saya lihat di dalam itu lagi ada lomba-lomba. Iya, ada lomba-lomba karena kita melihat kalau hanya sosialisasi satu arah kita khawatir begitu keluar dari gedung ini lupa. Kayak masuk kanan. Iya, keluar kiri. Nah, dengan adanya event ini kita harapkan mancep gitu loh. Jadi begitu keluar dari sini ibu-ibu nanti kita harapkan bisa menjadi trainer juga, mengedukasi warga sekitarnya, keluarga sekitarnya untuk juga paham mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah. Makanya tadi juga saya lihat itu di beberapa meja itu di situ ada untuk menukarkan uang juga bisa di sini Pak ya berarti. Iya, jadi sinergi daripada kegiatan sosialisasi itu kita buka layanan penukaran uang yang kita bekerja sama juga dengan perbankan. Ada sekitar 5 bank yang ikut dalam penukaran uang ini. Penukaran uang ini kita khususkan untuk uang baru TE 2022. Mulai dari uang 1.000 sampai dengan 100.000. Ini juga dalam rangka juga untuk mensosialisasikan, mengenalkan bahwa per Agustus kemarin sudah ada terbit uang
uang rupiah TE 2022 mulai 100.000 sampai dengan 1.000. Nah, pertanyaannya yang TE 2016 bagaimana Pak Bandu? TE 2016 juga masih tetap berlaku. Masih berlaku. Jadi, ya Pak ya uang-uangnya? Yang 100.000 TE 2016 juga masih berlaku, 50.000 juga berlaku dan seterusnya. Jangan sampai nggak berlaku ya Pak. Nanti uang saya hangus semua Pak. Uang itu dinyatakan tidak berlaku, nanti akan ada pengumuman dari Bank Indonesia bahwa ini uang ini sudah nggak berlaku, sehingga masyarakat diminta untuk segera menukarkan. Tetap ada woro-woro itu ya Pak ya? Pasti ada woro-woro. Oke Pak Bandu, kita tahan dulu. Jangan kemana-mana Sobat Gen, masih bakal diobrolin lagi mengenai cinta bangga paham rupiah barengan sama Pak Bandu. Tetap di sini aja, cuma di Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Masih di Diandra Convention Center barengan sama Pak Bandu Widiarto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur nih Sobat Gen ya. Kalau tadi kita sudah ngobrolin bridgingnya itu adalah tujuan, ya kan, tujuan diadakan acara ini juga ya Pak Bandu ya. Nah sekarang saya mau tanya Pak Bandu, gimana cara kita untuk mengimplementasikan program Cinta Bangga Paham Rupiah ini untuk masyarakat, terutama di masyarakat Surabaya ya, seperti itu. Iya, jadi yang jelas memang untuk Cinta Bangga dan Paham Rupiah ini kita harus sering melaksanakan, mengingatkan ya dengan beberapa edukasi. Kemudian juga ada sosialisasi yang nanti kita gabungkan ya dengan kegiatan kas keliling itu, dan juga nanti tentunya dengan kegiatan itu juga masyarakat harus mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri untuk mencoba mengimplementasikan kegiatan Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Misalnya ya, ibu-ibu PKK nanti kita harapkan setelah pulang dari sini nanti akan langsung mengimplementasikan apa sih ilmu daripada cinta rupiah itu. Jadi dengan adanya cinta tidak ada lagi, harapan saya tidak ada lagi uang-uang yang atau kayak gimana ya Pak ya? Iya, yang dicoret-coret. Itu sudah tidak ada seperti itu, tidak dilipat-lipat begitu. Karena dengan cepatnya uang itu dirusak itu mengakibatkan uang itu akan dimusnahkan, sehingga akibatnya kita harus mencetak uang lagi. Dengan mencetak uang lagi itu berarti perlu biaya, karena biayanya untuk mencetak uang itu tidak sedikit ya. Kemudian yang kedua, yang bagaimana implementasinya bangga, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus bisa menggunakan uang itu setiap transaksi. Misalnya ketika kita transaksi di minimarket, kita juga harus mengedukasi ketika pengembaliannya pakai permen. Ya kita harus bilang, Mbak, kita tadi bayar uang ya kembalinya harus dengan uang. Nah itu, uang kembaliannya pakai. Iya, harusnya nanti kita harus sama-sama mengingatkan bahwa itu seperti itu. Terus kemudian yang terakhir itu yang paling implementasi dari paham itu bahwa satu lagi ya, bangga ini memang juga perlu kita perkuat ya. Seperti misalnya bagaimana kita bisa memastikan uang layak edar itu sampai daerah 3T. 3T itu adalah terdepan, terluar, terpencil. Itu kan tidak gampang. Yang terpencil sih Pak lebih susah sih Pak. Iya, itu kan tidak gampang. Bagaimana kita bisa memastikan uang layak edar di sana. Itu yang tentunya akan bisa tumbuh kebanggaan kalau misalnya 3T pun itu bisa kita jangkau. Nah, itu salah satu tugas yang tidak gampang dan Bank Indonesia sudah melakukan dengan namanya ekspedisi rupiah berdaulat. Kita tidak sendiri karena daerahnya terpencil, jadi kita ada kerjasama juga dengan TNI Angkatan Laut untuk bisa menjangkau daerah-daerah itu. Nah, yang kemudian yang implementasi dari paham itu tadi kita juga harus mengedukasi supaya uang itu bisa kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan supaya tidak menimbulkan inflasi, dan juga dengan adanya paham itu kita harapkan masyarakat bisa
dan semuanya ya komponen masyarakat itu bisa menggunakan uang ini benar-benar sesuai dengan peruntukannya begitu. Siap. Nah, kalau tidak ada istilah kalau dulu ada uang logam ditimbun. Kalau saya juga masih ada uang logam di rumah. Uang ditimbun. Itu jangan seperti itu karena kalau uang ditimbun itu kan berarti akan ini nih akan merugikan semuanya karena uang nggak bisa beredar lagi gitu kan. Oh gitu. Iya, sebenarnya iya sih Pak. Kalau misalnya saya berpikir ya Pak, kan sebenarnya kalau BI mengedarkan uang ya, terutama uang recehan nih Pak, saya ngomongin uang recehan aja. Uang recehan yang akhirnya tertimbun lama, itu ngefek nggak sih Pak? Iya harusnya uang itu tetap beredar ya, terus beredar ke masyarakat. Nah kalau ditimbun itu kan ada kemungkinan kebutuhan uang logamnya jadi tidak terpenuhi. Oke. Karena yang sebenarnya itu harusnya beredar ditimbun untuk kepentingan tertentu, sehingga akhirnya pecahan-pecahan tertentu jadi langka, sehingga akibatnya akan merugikan. Sebenarnya sih nggak ada niatan untuk menimbun ya Pak ya, karena kan uang recehan tuh kadang masuknya di tas, terus kadang di tas tuh nggak keluar lama kayak gitu loh Pak. Ada juga sih oknum-oknum yang memang sengaja untuk itu, untuk keperluan, untuk kepentingan pribadi. Ya ada juga. Nah itu ada yang seperti itu. Oke, kalau tadi itu sudah dijelaskan ya untuk cara mengimplementasikan juga udah sasarannya tadi 3T ya Pak ya. 3T tadi apa aja Pak? 3T itu terpencil, terluar, terdalam. Apa ya tadi? Terpencil, terluar dan kok lupa ya aku ya. 3T tadi. 3T. T pertama adalah terluar ya. Ya, terluar. Terpencil sama terdalam ya. Terdepan. Oke. Terdepan lupa. Nah itu dan cara-caranya juga udah dijelasin tadi ya. Kalau itu nggak mungkin BI sendiri. Ya. Karena daerah-daerah itu biasanya pulau-pulau terpencil, terdepan itu susah dijangkau sehingga perlu kerjasama dengan pihak lain. Siap. Tahan dulu Pak Bandu. Kita puterin dulu lagu-lagu enaknya nih. Oke, Sobat Gen jangan kemana-mana. Masih di Cinta Bangga Paham Rupiah, Goes to Komunitas TPPKK Milenial dan Anak. Cuma di Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Masih barengan sama Pak Bandu Widiarto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur di acara Cinta Bangga Paham Rupiah, Goes to Komunitas TPPKK Milenial dan juga Anak di Diandra Convention Center. Lengkap ya Pak ya. Oke, Pak Bandu mau saya tanyakan lagi ya kan. Tadi itu udah disebutkan beberapa program dalam mensosialisasikan program Cinta Bangga Paham Rupiah. Nah, program yang sebenarnya yang diunggulkan sama Bank Indonesia sendiri itu apa? Program yang kita unggulkan dalam rangka untuk edukasi ini memang kita menggunakan berbagai jalur ya. Kalau yang sekarang ini adalah jalur offline. Kita menggunakan informal leader yaitu ibu-ibu PKK ini. Anak-anak juga ada yang perwakilannya, terus kemudian remaja juga ada. Sehingga kita harapkan dengan adanya kelompok-kelompok ini ada keterwakilan mewakili kelompok-kelompok ini, dan juga kita harapkan nanti kelompok-kelompok ini bisa menularkan ilmunya kepada kelompok-kelompok lain. Itu yang kemudian jalur offline. Jalur online tentunya adalah dengan digitalisasi. Sosial media harus. Apalagi kami punya pejuang-pejuang rupiah itu anak-anak milenial yang bisa menggunakan podcast misalnya, menggunakan Instagramnya, menggunakan sarana-sarana lain untuk mengedukasi cinta, bangga dan paham rupiah. Yang jelas memang kita itu harus bisa program ini harus bisa membuat message yang mudah diingat, mudah dicerna, sehingga di CBP kali ini kan kita tagline-nya salah satunya adalah rupiah selalu di hati. Nah, ini yang kita harapkan supaya melekat betul pejuang rupiah. Iya, pejuang khusus rupiah. Masuk saya Pak. Rupiah selalu di hati gitu ya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal rupiah nih. Kadang juga Veto kalau misalnya ngambil duit di ATM nih Pak Bandu ya kan, itu kadang itu ada yang lusuh, ada yang sobek gitu. Sebenarnya apa yang harus Veto lakuin Pak Bandu ketika menemui uang rusak seperti itu? Iya, jadi kalau
kita punya uang lusuh. Uang lusuh itu kan bisa berasal dari karena penggunaan yang sudah lama. Ya. Penggunaan yang tidak pas, misalnya dibasahi sehingga akhirnya uangnya berjamur. Ya. Ini bisa kita temuin ketika di pedagang pasar tradisional itu yang terutama karena basah-basah itu akibatnya uang itu menjadi berjamur. Ada juga yang disimpan sehingga uang itu dimakan rayap. Itu baru-baru ini ada sih Pak kejadian kayak gitu. Iya, dimakan rayap akhirnya lubang-lubang seperti itu. Ada juga yang karena sobek karena tidak sengaja dan lain-lain. Nah, pertanyaannya apakah uang-uang seperti itu bisa diganti oleh Bank Indonesia? Undang-undang dan ketentuan kita membolehkan uang seperti itu diganti di Bank Indonesia. Persyaratannya satu, uang itu adalah uang yang keasliannya sudah teridentifikasi, jadi bukan uang palsu. Terus kemudian yang kedua dari sisi ukurannya juga harus memenuhi ketentuan kita. Artinya uangnya itu utuh 2/3 itu yang bisa diganti oleh Bank Indonesia. Nah, bagaimana cara menukarkannya? Jadi ini harus ditukarkan di Bank Indonesia. Karena teman-teman BI itu satu-satunya yang bisa mengidentifikasi uang ini palsu ataupun asli, ya, Pak, ya? Atau palsu, asli atau palsu. Kemudian juga kita punya alat untuk mengukur ukurannya itu memenuhi 2/3. Nggak pakai penggaris ya Pak ya? Sekarang sudah dulu zaman saya dulu pakai penggaris. Lalu sekarang sudah pakai alat digitalisasi pasti ya Pak ya. Bagi masyarakat Jawa Timur tentunya bisa datang ke kami di kantor Bank Indonesia Jalan Pahlawan itu setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu nanti kita akan layani penukaran uang rusa itu. Ada juga nanti bisa melakukan penukaran juga di kas-kas keliling. Nah, itu yang untuk uang rusak seperti itu ya. Uang rusak itu. Mungkin Pak Bandu baru-baru ini juga pernah dengar ya Pak ya. Itu ada salah satu pegawai sekolah yang menyimpan menyisikan uangnya itu untuk naik haji tuh Pak. Ditaruh di kardus. Ya kan, ditaruh di kardus dan ketika mau diambil uangnya itu udah hampir habis itu Pak. Bolong-bolong dimakan rayap. Apakah seperti itu masih bisa ditukarkan? Iya, Pak? Itu tadi itu harus dicek dulu. Uangnya itu asli atau enggak asli. Kalau asli berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian dicek lagi memenuhi 2/3 atau enggak. Ukurannya setelah digabung-gabung 2/3 terpenuhi, kita ganti. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi memenuhi dua persyaratan tadi ya nggak bisa kita ganti. Dengan nominal yang sama Pak ya? Kita ganti dengan nominal yang sama. Sama. Nah, ini sekarang kalau misalnya kita menanggapi kita mendapati uang palsu nih Pak. Nah ini misal Vito dapatan kembalian nih ya kan. Ternyata uang ini palsu ketika Vito membelanjakan uang itu. Vito harus kayak gimana Pak? Iya. Jadi kejahatan uang palsu itu merupakan salah satu kejahatan yang yang harus kita siasati dengan baik ya. Undang-Undang 7 tahun 2011 itu tentang mata uang itu sudah mengatur barang siapa yang memalsukan itu bisa kena hukuman pidana dan juga sanksi denda. Nah, ketika masyarakat menerima uang dan lain-lain, memang tindakan preventifnya adalah kita mengidentifikasi dengan 3D itu. Dilihat, diraba, diterawang. Yang paling gampang adalah ketika kita melihatnya itu kan kalau yang uang yang asli itu kan jelas tuh ada security versionnya, gambarnya terang, terus kemudian ada gambar airnya, itu akan gampang kok kelihatan. Tapi yang palsu tuh biasanya udah ini nih tipis-tipis kayak gitu loh. Gitu. Kalau diraba kan jadi ini nih. Nah, itu yang kemungkinan. Nah, itulah masyarakat tentunya harus, kita kan yang paling gampang kan 3D itu. Nah, kalau masyarakat atau Mas Vito itu merasa nggak yakin, ya bisa ditanyakan ke bank terdekat. Karena bank juga punya alat untuk mendeteksi uang palsu. Pakai yang biru-biru itu nggak sih Pak? Iya, pakai itu sama ultraviolet itu. Kalau nggak yakin lagi ke Bank Indonesia. Siap. Nah, kalau uang palsu Mas,
ternyata uang palsu ya nggak kita ganti, uang palsu kok. Berarti diganti. apesnya saya dong. Iya, apesnya. Tapi kalau asli kita ganti sesuai dengan nominalnya. Oke. Makanya itu kita semua harus berada terdepan untuk membentengi itu jangan sampai uang dipalsukan. Oke, siap. Nah, terkait dengan itu kembali ke TE 2022 itu untuk aspek keamanannya sekarang lebih diperkuat. Siap. Diperkuat, terus kemudian juga bahan-bahannya lebih lama, kemudian juga ada juga benang pengaman juga lebih kuat. Nah, di 2022 inilah yang kita harapkan supaya pemalsuan juga bisa kita tekan, uang ini juga bisa Semoga, kita harapkan tahan lama. Dan BI tidak bisa sendiri, pihak kepolisian juga harus sama-sama bersama dengan masyarakat untuk bersinergi untuk bisa menanggulangi uang palsu itu. Terima kasih banyak Pak Bandu sudah ngobrol-ngobrol barengan sama PT Surabaya Pol. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Siap, terima kasih. Habis ini kemana lagi Pak? Iya, saya pengen melihat itu kompetensi ibu-ibu itu seperti apa gitu. Gak ada niatan bagi-bagi ke saya itu uang baru Pak. Pada waktunya akan kita bagikan. Terima kasih sekali lagi Pak Bandu. Sehat-sehat terus Pak. Oke, Sobat Gen jangan kemana-mana. Stay tune terus cuma di Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Makasih Pak. Ya, Mas Vito.